perkenalkan, saya Andika Gunadi Muslim dari kelas 588 dengan NIM 1022112437. Di sini saya akan menjelaskan tentang design of reduction therapy problem. Di slide 1 ini memperkenalkan kasus pasien bernama Mary yang menderita kanker kandung kemih. Terapi yang digunakan adalah terapi radiasi, yaitu pengobatan menggunakan sinar radiasi. Namun, masalah utama terapi radiasi adalah yang pertama ada radiasi tidak hanya membunuh sel kanker, tetapi juga merusak jaringan sehat di sekitarnya. Karena itu diperlukan perancangan arah dan intensitas sinar radiasi agar ada dosis ke tumor cukup untuk menghancurkan sel kanker dan ada dosis ke jaringan yang tetap aman. Di slide kedua ini menjelaskan perbedaan dosis titik masuk dan keluar sinar radiasi. Sinar radiasi yang ditembakkan ke tubuh lebih kuat di titik masuk dan lebih lemah pada titik keluar. Artinya, jika hanya menggunakan satu arah sinar, jaringan sehat di depan tumor akan mendapat radiasi berlebih. Untuk mengatasi hal ini digunakan beberapa berkas sinar dari daerah yang berbeda. Tujuannya adalah menghasilkan distribusi dosis yang merata di tumor namun rendah di jaringan normal. Di slide ketiga ini menjelaskan tujuan utama desain terapi, menentukan kombinasi dan intensitas tiap sinar radiasi agar sel kanker menerima dosis yang mematikan dan jaringan sehat menerima dosis minimal. Masalah ini dimodelkan secara matematis dengan linear programming atau lebih singkatnya LP ya, sehingga hasil yang diperoleh bisa terukur dan optimal. Slide keempat ini linear programmingnya menampilkan di sini ada model matematis untuk kasus Mary tadi. Nah, ada dua variabel keputusan. Yang pertama ada X1, yaitu dosis radiasi dari berkas pertama. Untuk X2-nya, dosis radiasi dari berkas kedua. Nah, fungsi tujuan ini untuk minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Artinya, kita ingin meminimalkan dosis radiasi yang mengenai jaringan sehat. Namun ada batasannya, yaitu 0,3 X1 plus 0,1 X2 harus lebih dari sama dengan 7. Lalu ada X1, X2 harus kurang dari sama dengan 0. Dengan kendala ini, kita memastikan bahwa tumor mendapat dosis cukup tetapi organ tetap aman. Nah, untuk slide selanjutnya adalah agar model linear programming bisa diselesaikan dengan metode simplex, semua kendala harus berbentuk persamaan atau sama dengan. Maka, setiap ketidaksamaan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel tambahan. Untuk kurang dari sama dengan ditambah slack variable. Dan untuk kurang dari sama dengan ditambah surplus variable. Sehingga modelnya menjadi seperti ini yang sudah ada di PPT dengan fungsi tujuannya itu minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2.
Lanjut, eh, di slide ke-6 ini, model ini itu udah siap untuk diselesaikan dengan metode two phase atau dua fasa. Karena ada kendala sama dengan dan kurang dari sama dengan, maka ditambahkan artificial variable seperti contohnya X5 dan X6 agar bisa mencari solusi awal yang visible. Model barunya menjadi 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7. Lalu ada 0,5 X1 plus 0,5 X2 plus X5 sama dengan 6. Lalu ada 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 plus X6 sama dengan 6. Untuk Z-nya sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus MX5 plus MX6. Dengan M bilangan besar. Lalu di slide selanjutnya ini menunjukkan proses iterasi simplex, yaitu langkah-langkah mencari solusi optimal. Prosesnya itu meliputi menentukan variabel masuk atau biasa disebut entering variable, lalu variabel dengan koefisien paling negatif di baris Z. Lalu yang kedua ada menentukan variabel keluar atau biasa disebut leaving variable berdasarkan rasio terkecil dari kolom pivot. Lalu yang ketiga ada melakukan pivot operation untuk memperbarui tabel simplex. Iterasi dilakukan berulang hingga semua koefisien di baris Z bernilai positif yang menandakan solusi optimalnya telah ditemukan. Lalu di slide 8-nya tadi ada optimal solution, itu hasil akhirnya diperoleh dari tabel iterasi yang pada slide sebelumnya tadi. X1 itu sama dengan 12, X2-nya 0, dan Z-nya 4,8. Yang artinya sinar pertama memberikan dosis 12 kilorats, sinar kedua itu tidak diperlukan, total dosis ke jaringan sehat hanya 4,8 kilorats, nilai minimum yang mungkin. Kesimpulannya, desain terapi terbaik adalah hanya menggunakan sinar 1 dan dosis 12 kilorats. Nah, di slide yang ke-10 ini kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seluruh proses itu LP ataupun linear programming terbukti mampu membantu dalam perancangan terapi radiasi yang optimal. Lalu ada dengan metode dua fasa, kita dapat menentukan kombinasi sinar dan intensitas yang memberikan dosis efektif pada tumor, tetapi aman bagi jaringan. Pendekatan ini juga diterapkan pada kasus pasien lain untuk membuat terapi lebih tepat, efisien, dan terukur secara matematis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.